Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya akan memberikan tutorial. Nah, ini penting banget teman-teman ya, bagaimana kita membuat dokumen Word, Excel, sama PowerPoint tanpa menggunakan internet sama sekali. Nah, sebelumnya kan kita sering bingung nih, bagaimana sih bisa, apa sekarang itu bisa. Nah, sekarang setelah kita update versi Chrome-nya ke terbaru teman-teman ya, ini versi OS Chrome-nya ke 97. Ini sudah bisa kita gunakan secara offline atau tanpa internet. Nah, di sini saya tidak terkoneksi sama sekali dengan internet. Nah, caranya gampang sekali. Tapi sebelum itu, saya mohon teman-teman bantu subscribe, share, dan komen channel ini agar bisa memberikan informasi lebih lanjut ya, yang bermanfaat tentunya. Nah, langkah yang pertama teman-teman klik Google Chrome ya. Di sini kan ada offline ya. Nah, di sini itu sudah harus tertanam ekstensi ini, teman-teman. Namanya adalah pengeditan Office. Ini adalah ekstensi Office, Microsoft Office secara offline. Di sini kalau kita klik kanan, kalau kita klik di sini ya. Nah, di sini kita bisa membuat Excel, dokumen Excel, PowerPoint sama Word. Ini tanpa menggunakan internet sama sekali, teman-teman. Nah, kita coba satu dokumen Word ya. Nah, seperti ini nanti tampilannya teman-teman ya. Kita bisa mengubah nama. Di sini itu yang disediakan itu kita bisa membuat dokumen. Kemudian ini adalah fitur-fitur untuk mengeditnya. Walaupun cukup simple ya, tapi ini cukup praktis menurut saya kalau kita tidak membutuhkan internet atau kita tidak mempunyai internet gitu ya. Kemudian untuk membuat Excel ya, tinggal kita klik lagi di sini, klik. Kita buat spreadsheet Excel. Nah, teman-teman seperti ini ya. Ini tidak menggunakan internet sama sekali. Kemudian kita buat lagi satu lagi ya, PowerPoint. Ini 3 aplikasi yang paling sering digunakan di dunia kerja, di tempat kita kerja ya, membuat laporan, membuat apapun semuanya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita coba satu-satu, kita buat dokumen ini di save dulu, disimpan dulu. Caranya teman-teman begini ya, kita tulis dulu di sini contohnya Royal Chromebook. Nah, kalau teman-teman lihat di atas di sini ada tulisan hasil pengeditan tidak akan otomatis disimpan. Nah, kita harus disimpan dulu di sini, teman-teman. Klik simpan sekarang ya. Simpan di file kalian di sini, di download contohnya ya. Kemudian klik di sini tuh ganti namanya, contohnya tutorial Chromebook. Oke. Setelah ditulis, kalian klik simpan ya. Nah, setelah disimpan ini otomatis ketika kita mengetik di sini itu akan tersimpan langsung. Kita coba ya, kita rubah. Nah, semua perubahan disimpan di. Nah, jadi sudah tersimpan di sini ya, teman-teman. Kita bisa buat di sini ya, ini yang ada aja. Contohnya. Oke. Cara kedua, fungsi contohnya ya, tujuan, manfaat, share. Oke, seperti ini. Nah, ini akan sudah tersimpan. Kita coba keluarkan dulu ya. Keluarkan. Kemudian kita buka lagi filenya di sini. Buka lagi, klik di karena disimpannya di download ya. Dan di sini tadi filenya tutorial Chromebook. Nah, ini ya teman-teman. Sudah ada. Ini sama dengan file Microsoft Word. Ya, kita lihat lagi. Nah, kalau Microsoft Word itu kan akhirnya Docs. Kalau yang terbaru Docs X ini ya. Oke, kemudian kita klik. Nah, tanpa menggunakan internet pun ini sudah bisa kita buka. Kemudian bisa kita edit lagi ya. Kita bisa rubah lagi, contohnya rubah hurufnya. Ini yang tersedia cuma segini aja dulu karena ini tidak online. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi gampang sekali. Kita bisa menggunakan fasilitasnya di sini walaupun hanya ada sedikit ya teman-teman ya. Karena kita menggunakan secara offline. Tapi mungkin di pengaturan nanti kalau ada fitur terbaru atau kalau ada update terbaru dari OS Chrome-nya itu pasti akan bisa merubah nantinya. Siapa tahu mungkin nanti fiturnya lebih lengkap lagi, full bisa digunakan secara offline.
Ini tanpa perlu kita menginstal aplikasi. Biasanya kan kita kalau menggunakan Microsoft Word itu ribet kalau udah terkena penyakit legalitas atau aktivasi ya. Kalau udah file di sini gak ada aktivasi, ya udah gak bisa digunakan. Nah kalau di Chromebook ini kita bisa menggunakan secara offline. Nah ininya teman-teman, ekstensinya ini bisa kita dapatkan secara online ya. Kita masukkan dulu ke sini ya. Saya online kan dulu sebentar teman-teman ya. Caranya gampang untuk mengaktifkan ekstensinya. Setelah terhubung teman-teman klik di sini tuh apa namanya itu pengeditan Office ya. Ekstensi di sini tuh klik di sini ya. Ekstensi pengeditan Office. Ini karena aksesnya agak lama ya, jadi sebentar. Nah nanti setelah teman online di sini itu tinggal aktifkan saja ya. Kita coba di ekstensi aja. Nah ini teman-teman ya, namanya pengeditan Office. Nanti di sini kalian tinggal tambahkan aja, karena ini saya sudah ditambahkan. Tinggal ditambahkan. Ini lumayan penggunanya udah 5 juta ya, karena ini pengeditan Office yang ditawarkan oleh Google khusus untuk pengguna OS Chrome atau Google Chrome. Kita bisa menggunakannya secara offline ya teman-teman. Penting banget ini, harus ditambahkan di sini. Setelah ditambahkan nanti ekstensinya akan muncul di sini teman-teman ya. Ekstensi yang kita tambahkan akan muncul di sini. Nah kita kemudian ini bisa hilang ya, bisa disematkan di sini. Klik untuk mempermudah kita melakukan akses. Bisa kita klik kanan, kita pilih ketiga aplikasi ini. Yang pertama Excel, PowerPoint sama Word. Seperti ini ya teman-teman, gampang sekali ya. Oke, kita matikan lagi ini. Kita matikan lagi offline. Coba ya. Kita matikan internet. Kemudian kita yang ke Microsoft Excel. Nah, Excel juga sama teman-teman ya. Kalau kita mau buat di sini contohnya nomor daftar nomor, oke. Nah, kita bisa simpan dulu ya. Contohnya di sini laporan penggunaan Chromebook. Nah, oke. Setelah disimpan, ini filenya bentuknya adalah Excel. Kita klik simpan ya. Kita tutup. Kemudian yang satu lagi ada PowerPoint. Nah, PowerPoint juga sama. Kita di sini fiturnya yang tersedia, sisipkan kotak tag, kemudian kita bisa bikin tag di sini ya. Kita coba. Nah, di sini. Belajar ini juga sama, harus disimpan dulu baru kita bisa mengedit ya. Simpan, belajar, oke, contoh aja, klik. Nah di sini baru kita bisa edit ya. Hanya saja fiturnya kan terbatas teman-teman ya, tapi ini masih bisa kita presentasikan. Jadi ada beberapa fitur yang masih aktif di sini yang bisa kita gunakan ya teman-teman ya. Di sini ada slide baru ya, kita bisa tambahkan. Kemudian kita bisa duplikat, kita bisa sisipkan. Nah ini kita bisa maksimalkan yang ada di sini saja teman-teman ya. Tetapi kalau kita sudah menggunakan mode online itu akan tampilannya akan lengkap. Kita coba di sini close dulu ya, karena ini udah di save. Kita close semuanya. Kemudian kita buka ya teman-teman. Kita buka yang sudah kita buat tadi. Nah ini contohnya belajar Chromebook. Kita klik. Nah walaupun tanpa internet ini akan bisa dibuka, bisa diedit ya, sama seperti kita di Microsoft Word. Hanya mungkin fiturnya tidak lengkap ya, tapi untuk mengedit tanpa internet itu lebih mudah gitu ya, lebih gampang gitu teman-teman. Kemudian kalau kita koneksikan ke internet, contohnya file lain. Nah kita di sini ada file lain teman-teman, file-file yang sudah saya simpan. Contohnya ada Microsoft PowerPoint juga. Ini juga bisa dibuka teman-teman tanpa menggunakan internet. Nah seperti ini.
Oke, seperti ini adalah materi saya ya di sekolah, bisa tampil seperti ini. Jadi Chromebook sekarang fiturnya sudah cukup lengkap ya teman-teman, bisa kita gunakan tanpa menggunakan internet sama sekali. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan seputar Chromebook, kalian tinggal konsultasi saja. Saya sudah menyimpan nomor WA saya di channel. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.